Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta sahla wa sahlan wa wafiqna fid dunya. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum ya asdiqa? Khairin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nahnu naltaqi bil marrah ats-tsaniyah li dirasatina bil qawaid القواعد النحوية وخاصة للمبتدئين. والآن يعني سنبحث في آه، الفعل عن تعريفه وكذلك عن كيفية معرفته. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita semua dan hari ini kita akan membahas tentang fiil dan juga cara-cara untuk mengetahui fiil gitu. Sebelumnya sebelum kita mulai materi yang baru, kita review ulang sedikit ya tentang materi yang kemarin itu isim gitu. Isim, pengertian isim dan juga cara-cara untuk mengetahuinya. Gitu. Eh, buat untuk teman-teman yang kemarin belum sempat join, mungkin bisa dipelajari materinya lewat YouTube yang sudah diupload ya, lewat YouTube yang sudah diupload di channel lebih Mbak. Tuh. Mungkin kayaknya hanya Mbak Siti Asiyah yang baru saya lihat gitu. Iya, Ustazah. Ya, Saya join malam ini. oke. Sebelumnya Mbak kakaknya udah sempat buka belum video materi sebelumnya? Belum, Ustazah. Oh, belum, ya nggak apa-apa. Bisa fleksibel aja, bisa dipelajari kapan aja gitu ya. Siap, siap, Ustazah. Oke, Syukron. Van. eh oh iya, sebelumnya mungkin oh iya, oke, nggak apa. Mbak Siti Asia mungkin bisa sedikit perkenalan ya. Sebelumnya kita udah kenalan nih bareng-bareng gitu. Kenalin nama aja mungkin atau kesibukannya juga gitu. Mbak Siti Asia, boleh perkenalan singkat? Boleh, Ustazah. Oke. Eh, pakai bahasa Arab ya, Ustazah? eh Ahsan, naam. Tapi kalau nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Asyah. Ana min Bengkalis. Mimpi Eh, apa, Ustazah? dari mana? Min Bengkalis, Riau. Bengkalis. Oh, Riau. Bengkalis itu di Hmm, mana ya? Kalau boleh tahu. Bengkalis itu di Riau, Provinsi Riau, Ustazah. Oh, nah, nah, nah. Hmm. Teman, Suma, apalagi Ustazah? kesibukan, kesibukan. Ana mudarrisah, Oh, mudah bisa. ngajar Ustazah. Mudah bisa. VA. Di Madrasah Al-Mutawasitoh, Al-Islamiyah, Al-Mutawasitoh, MTS Ustazah. Ah, ayo. Ayu dirasatin eh mana? Soalimin ya Ustazah. Ngajar apa kalau boleh tahu, Kak Siti Asia? Kebetulan bahasa Arab Ustazah. Masya Allah. Aduh, yakni qabla bidayah ana aidan sawa arif ismi rubbama lam ta'rif ismi maili wa ana aidan ana talibah ya Ustazah. Ana talibah.
di Qismi Ta'limil Lughatil Arabiyyah di Jami'ah Oh, di Songo. Nah, mustawa ana pisan ada. Ana pisan atus ya. eh mustawa semester berapa Ustazah? Ana al-khamisah. Al-khamis. يعني أنا إذا ندرس معا يعني هنا كذا. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya Kak Siti Asia sebelumnya belum bergabung, saya kembali memberikan sebuah apa ya eh, sedikit kata atau ya intinya saya ingin mengatakan kalau dari teman-teman ingin berbagi ilmu juga atau ingin mengkoreksi dari setiap penjelasan saya, mohon disampaikan gitu karena di sini saya juga masih dalam proses belajar gitu ya teman-teman. Ya, siap. Saling saling Oke. Eh, Kemarin kalau nggak salah Kak Hawari itu belum sempat perkenalan deh. Kak Hawari Sakuf boleh perkenalan singkat? Oh iya, Ya, perkenalkan saya Hawari Sakuf dari Blora. Laura. Oh, Oh iya. Sekarang masih kuliah ya di PGSD. oh BGSD. Kalau boleh tahu semester berapa Kak? Sama kayak kakaknya. Oh, ya ya ya. Ya. Hawari Sakuf dari Laura BGSD. Oke, kelas Yakfi. Oke, kita cukup untuk perkenalan ya. Kenapa kita perkenalan dulu? Kenapa biar kita itu akrab gitu ya, nggak sekedar akrab dari belajar seni doang, tapi untuk seterusnya juga kita bisa saling kenal gitu. Mungkin buat teman-teman juga kayak bisa saling save nomor atau mungkin saling ngobrol gitu ya. Boleh aja gitu. Kenapa biar silaturahminya itu nggak sekedar di sini aja. Gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Hari ini kita membahas pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang fiil. Teman-teman bisa dibuka juga filenya kalau ternyata di sini kurang jelas ya. Share. Oke. Oke. Kita akan bahas tentang pengertian fiil dan juga cara mengetahui fiil. Sebelumnya kita membahas tentang isim ya teman-teman. Isim, pengertian isim dan juga cara mengetahuinya juga gitu. Sekarang kita bahas tentang fiil. Fiil itu apa? Dan gimana sih cara kita tahu itu fiil atau itu isim gitu kan. Oke, fiil. Fiil itu dia kata kerja ya. Kata kerja atau mungkin dalam bahasa Inggris teman-teman itu familiar dengan verb ya. Noun sama verb. Kalau isim itu noun, kalau fiil itu verb. Terus, kalau semisal kita mau mengartikan secara panjang nih atau dengan istilahan, yakni itu adalah setiap lafaz yang menunjukkan suatu pekerjaan, aktivitas atau peristiwa yang terjadi pada masa tertentu, gitu. Jadi kalau semisal isim dia itu menunjukkan suatu makna benda ya yang tidak diikuti dengan waktu. Lam taktarin di zaman atau tidak diikuti dengan zaman tertentu karena isim kata benda kayak meja, kursi itu kan dia nggak terkait dengan zaman atau dengan waktu begitu.
Beda dengan fiil. Kalau fiil itu iqtaronat di zamanin wad'an. Itu dibarengi atau bebarengan dengan waktu. Itu fiil. Itu adalah pengertian singkat dari fiil ya teman-teman. Intinya yang diingat itu adalah kata kerja. Itu aja. Gitu. Terus cara mengetahuinya itu gimana? Cara mengetahui kalimat fiil itu bisa dilihat dari dua side. Dua side. Bitariqatain, yakni na'rifu an alamatul fi'li bitariqatain. Bahwa yang pertama, kita bisa tahu itu fi'il atau itu isim itu dengan dilihat dari maknanya gitu. Sama seperti isim yang kemarin. Isim itu kan juga bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari maknanya dan juga dari ciri-cirinya. Nah, fiil ini juga sama. Jadi dia bisa dilihat dari maknanya juga dan juga dilihat dari ciri-cirinya gitu. Gimana Kak maksudnya? Yang pertama ya, kita lihat dari maknanya gitu. Makna yang pertama itu kata kerja ya. Yang makna paling dasar itu kata kerja. Kalau misal kita menjumpai suatu kata dia itu menunjukkan itu suatu pekerjaan, maka itu dia fiil ya, bukan isim. Contohnya itu ada kata ia telah menulis, atau qara'a membaca, atau dhahaba pergi, ataupun ra'a melihat gitu. Terus yang kedua aktivitas, ya hampir sama dengan yang pertama, suatu pekerjaan. Nah, kalau misalnya menunjukkan suatu aktivitas atau kata kerja, itu berarti dia fiil. Ya jelis, dia sedang duduk, atau yakum, dia sedang berdiri, atau ya ro, dia sedang melihat, atau ya terus, dia sedang belajar. Maka itu dia dikategorikan sebagai fiil. Gitu. Terus yang ketiga itu peristiwa, sebuah kejadian atau apa ya, al-waqi'ah atau al-hadisah gitu, sebuah peristiwa ataupun kejadian yang terjadi. Nah, itu disebut sebagai fi'il. Contohnya ada sakoto, ia jatuh gitu kan. Nah, dia terjatuh. Nah, itu kan sebuah kejadian ya, sebuah kejadian dia terjatuh gitu. Maka dia dikategorikan sebagai fi'il karena menunjukkan arti atau makna sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengetahui dia itu fi'il ataupun bukan gitu, yaitu dengan melihat dari makna ataupun artinya. Terus yang ketiga itu dilihat dari yang kedua, udah ketiga aja. Dan arif ya alamatihi. Kita eh, lihat dari korinahnya itu dengan ciri-cirinya gitu. Yang pertama itu didahului dengan qad ya. Atau mungkin teman-teman yang udah belajar jurumiyah ini pasti udah sangat familiar dengan ini. Itu yang pertama itu wa yu'rafu bil khafdi bil khafdi bil qad wasin asawfa wa ta'it ta'nifis sakinah gitu. Cara tahu dia itu fiil ataupun bukan, maka itu dengan ciri-ciri ini. Yang pertama itu didahului oleh qad atau kemasukan qad gitu. Qad. Nah, itu dia bisa diartiin atau dipastikan sebuah fiil ya teman-teman. Contohnya ada qad najaha, dia sungguh-sungguh telah berhasil gitu. Dia sungguh-sungguh telah berhasil. Jadi kalau qad itu kalau diartiin itu dia sungguh-sungguh gitu. Kalau di maknanya mungkin teman-teman sudah familiar kayak teman-teman gitu kan, teman-teman gitu ya. Itu ada qad, ada najaha nih. Najaha dia fiil, terus kemasukan ada kata najaha, terus dia kemasukan qad. Nah, maka dia itu bisa dipastikan nih, oh najaha ini ada qadnya sebelumnya. Nah, berarti dia itu fiil bukan isim karena ada qad di apa di sebelumnya atau didahului oleh qad gitu. Maka dia apa dikategorikan sebagai fiil karena kemasukan qad itu. Nah, terus yang kedua, dia itu didahului sin. Biqad wasin saufa. Sin sama saufa gitu. Sin sama saufa. Jadi kemasukan kalau tadi didahului oleh qad, yang kedua itu didahului oleh
sin ataupun saufa. Ya. Sin ataupun saufa. Artinya apa? Sin sama saufa itu punya arti yang sama, yaitu akan. Tapi keduanya punya perbedaan tertentu. Apa itu? Nanti coba kita bahas ya teman-teman. Jadi contohnya ya, contoh dulu nih. Saya dhahabu atau saufa yadhabu. Saya dhahabu Ahmad ilal madrasah. Ahmad mau pergi ke sekolah gitu. Nah, kalau ada kata yadhab nih, oh ternyata dia sebelumnya ada sinnya. Berarti dia bisa dipastikan kalau dia itu fiil, nggak mungkin isim karena didahului oleh sin. Gitu. Contoh lain juga saufa yadhab Ahmad ilal madrasah gitu. Ahmad akan pergi ke sekolah gitu kan. Nah, maka dia dipastiin juga sebuah fiil gitu, bukan isim yadhab ini. Nah, terus tadi katanya apa sih perbedaan sin sama salfa kak gitu. Sin sama salfa itu punya arti yang sama akan ya teman-teman, tapi dia itu punya perbedaan tertentu. Apa itu? Sin sama salfa, kalau sin itu untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang akan dilakukan dalam waktu yang dekat gitu. Jadi sin saat habu ilal madrasah, aku bentar lagi habis ini nih, aku mau pergi ke sekolah. Nah, maka pakainya sin. Nah, kalau saufa beda lagi. Kalau saufa dia itu dipakai untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang akan dikerjakan dalam waktu yang cukup lama gitu atau dalam rentan waktu yang lama gitu kan. Contohnya saufa ahujju gitu kan. Saufa ahujju ila baitillah gitu. Saya akan apa haji gitu ke Baitullah gitu kan. Jadi dia pakainya saufa. Kalau mau menunjukkan suatu pekerjaan yang akan dilakukan atau segera dilakukan itu pakainya sin. Kalau menunjukkan suatu pekerjaan yang dalam jangka waktu yang cukup lama itu pakainya saufa. Tuh. Terus yang ketiga yaitu bertemu dengan taknis sakinah. Taknis sakinah. Taknis sakinah itu apa kak? Taknis sakinah itu dia apa? Yang menunjukkan hia ya, domir hia yang dia perempuan. Tuh. Contoh nih ada fatahat. Nah dia dari kata fataha kemudian gabung sama domir hia itu ada fatahat. Jadi fatahat kemasukan tak taknis sakinah. Nah, kalau misal teman-teman menjumpai ada tak taknis sakinah seperti ini, maka kalau misal teman-teman menjumpai ada tak taknis seperti ini, nah, maka dia dipastikan nih kalau fatahat ini dia itu fiil. Nah, fiil nggak mungkin isim karena dia kemasukan tak taknis sakinah atau tak yang menunjukkan makna di satu perempuan gitu. Contoh fatahat dia perempuan telah membuka. Fatahat Aisyah al-baba gitu. Aisyah telah membuka pintu gitu. Nah, maka fatahat ini dia apa dikategorikan sebagai fiil karena kemasukan tak ini katakan sakinah fatahat Aisyah yang mana tak ada sakinah ini kembali ke Aisyahnya gitu kan menunjukkan makna hiya yaitu Aisyah ini. Contoh terus yang selanjutnya ada bertemu tafail. Tafail di sini berbentuk tafail. Fail itu dia sebuah pekerjaan, seorang subjek ya atau kerjanya ya, subjeknya. Subjek predikat objek subjeknya. Bertemu sama tafail. Kalau tadi dia bertemu dengan taknis sakinah yang menunjukkan makna hiya, kalau sekarang dia itu bertemu dengan tafail itu yang menunjukkan makna ana gitu kan, aku. Nah, tapi tafail itu bukan berarti aku doang gitu ya. Tapi bisa juga kamu, bisa juga kamu ya kamu perempuan gitu kan. Atau kamu laki-laki gitu atau katabta. Nah, itu kalau ketemu tak fa'il atau tak fa'il yang seperti itu, maka dia dikategorikan atau bisa dipastikan sebuah fiil, bukan lagi isim gitu. Katabtu, saya telah menulis. Katabtu ar-risalata.
saya telah menulis surat risalah di ukti gitu. Saya tulis surat buat saudaraku atau buat kakakku. Terus bertemu nun jamak niswah. Nah, nun jamak niswah itu apa Kak? Nun jamak niswah itu nun yang menunjukkan untuk makna guna atau mereka perempuan. Gitu, mereka perempuan. Yaitu contohnya ada yaktubna. Yaktubna. Nah, yaktubna ini dia itu menunjukkan makna guna atau mereka perempuan. Mereka perempuan itu sedang menulis. Kalau misal ada ketemu nun jamak niswah yang seperti ini, maka dia itu sudah dipastikan kalau dia itu fiil karena ada nun jamak niswahnya di sini gitu. Yaitu eh, nak ini nih. Contoh lain ada yaqra'na atau eh, yajlisna, hunna yajlisna alal kursi gitu atau alal karosi. Mereka para perempuan sedang duduk di atas kursi atau mereka para perempuan sedang pergi ke sekolah gitu. Hunna yadhabna ilal madrasah gitu. Mereka perempuan sedang pergi ke sekolah. Maka yadhabna ini maknanya ini berarti dia juga dikategorikan sebagai fiil karena ada nun jamak niswah di sini yang masuk di fiil ini gitu. Terus lanjut ya. Oke, ini sudah cukup. Oh ya, tambahan tadi lupa untuk yang didahului qad ya atau biqad gitu. Dia itu ini tambahan buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah belajar kitab pasti juga sudah familiar ya. Qad itu bisa masuk ke fiil mudore dan juga fiil maldi gitu. Nah, qad masuk ke fiil maldi sama mudore itu artinya beda. Nah, kalau misal qad dia itu masuk ke fiil maldi ini yang kayak gini, yang seperti ini, najah itu dia fiil maldi ya teman-teman. Fiil maldi. Nah, maka dia itu artinya itu benar-benar atau kayak di sini sungguh sungguh ataupun benar-benar. Nah, beda lagi kalau semisal dia itu masuk ke fi'il mudhari. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, dia itu artinya itu kadang. Qad yanjah. Najah itu kan mudhari'nya yanjahu ya. Najaha yanjahu. Nah, maka dia artinya beda lagi. Qad yanjah. Nah, dia itu kadang-kadang berhasil. Contoh lain yang gampang, qad yadhabu ilal madrasah. Dia kadang-kadang berangkat ke sekolah. Berarti dia itu jarang berangkat ke sekolah gitu kan. Nah, jadi ini kadang ya, kenapa saya notice ini karena qad ini kadang yang saya amati sedikit ya, terkadang banyak kesalahan gitu untuk penggunaan qad ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah tahu kalau mau mengartikan sebuah kata ataupun kalimat ya diperhatikan untuk penggunaan ini gitu karena sedikit itu bisa salah penggunaan sedikit pun bisa berbeda arti gitu. Ada yang mengartikan sebenarnya saya mau ngomong ini Kak apa ya? Aku tadi lihat dia loh gitu kan. Qatra'aituha gitu kan. Aku udah lihat tadi aku lihat dia gitu. Tapi dia bilangnya qad aro gitu kan. Kamu kadang-kadang lihat nanti artinya beda gitu. Jadi untuk bisa menghindari sebuah kesalahpahaman atau perbedaan arti itu bisa diperhatikan untuk penggunaan qad ini. Kalau masuk maldi, dia artinya sungguh-sungguh atau benar-benar, atau kalau fi'il mudhari dia artinya uh, apa? Kadang-kadang. Kalau misal dalam bahasa kitab, kalau yang masuk ke maldi yaitu faidahnya itu litahqiq. Nah, kalau yang masuk ke fi'il mudhari dia itu faidahnya litaklil. Taklil. Itu bedanya antara qad yang masuk ke fi'il madhi sama fi'il mudhari. Nah, adapun untuk sin sama saufa nih,
dia juga bisa masuk fi'il madhi atau mudhari juga Kak, apa enggak gitu. Karena kalau sama saufa itu sudah pasti dia masuknya ke fi'il mudhari doang ya teman-teman. Karena kan sini akan gitu, akan itu kan nggak mungkin berhubungan dengan fi'il yang sudah lampau atau yang sudah terjadi begitu. Oke, kita lanjut ya. Materi ini kita lanjut ke at-tadribat. At-tadribat atau kita lanjut ke latihan-latihannya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita punya 3 latihannya. Ya. Nahnu indana yakni salas at-tadribat at-tadribat awal yakni hunaka al-hiwar baina syakhsain atau aksar. Sama at-tadrib asani, kemudian latihan yang kedua itu cerita an-nas ya. Nasul uh, an-nas al-qalilah yakni qalilah. Summa an-nas as-salis yakni au at-tadrib as-salis. Latihan yang ketiga kita akan menganalisis dari sebuah hadis ataupun dari sebuah ayat atau dari sepotong ayat Al-Qur'an. Oke, kita mulai dari yang at-tadrib al-awwal yakni hunak al-hiwar bainal ashkhas kathir kama huwal ada, seperti kita sebelumnya, biar teman-teman juga ikut aktif, boleh boleh minta dibaca untuk teksnya 2 orang mungkin. Saya Kak. Oke, boleh Kak Hawari sama Kak siapa? Siapa lagi? Oke, boleh, monggo. Saya baca intro yang pertama nih. An-nas al-awwal fi hadzal hiwar yatahaddatsu Aliyyun wa Sami wa ba'du asdiqaihim an khututihim fil 'utlah. Ya. Ali, ماذا ستفعل في عطلة نهاية الأسبوع؟ سأذهب مع أسرتي إلى البحر وأنت هل ستذهب معهم؟ نعم، سأذهب معهم أيضا. أحب أن تقضي الوقت جميعا. وماذا عن أصدقائكم؟ هل هم سيذهبون معنا؟ لا، هم سيقضون العطلة في الجبل ويفضلونه على البحر. وأنتن يا بنات ماذا تفعلن؟ Saya jadi banat deh. Sanadhabu ila suq wa sanashtari lakum ba'dal hadaya. Hal turiduna syai'an? شكرا. شكرا. لكنا نريد ملابس السباحة. Hasanan, sanaf'alu dzalika wa anta ya akhi, hal anta ma'ana am ma'ahum? Ana ma'akum. Ini bareng aja. Ana Ya, ma'akum. أنا معكم طبعا. أحب An أن akuna أكون ma'akum معكم daiman. دائما. Oke. Santun. Oke, kita bahas dulu untuk artinya ya, teman-teman. Kita bahas nih. Kira-kira an-nas al-awwal yakni yatahaddatsu amma gitu. Kira-kira nas yang pertama itu dia bahas tentang apa sih gitu. Di hadzal hiwar yatahaddatsu Aliyyun wa Sami wa ba'du asdiqaihim an khutatihim fil 'utlah. Nah, dalam percakapan ini Ali, Sami dan juga teman-temannya nih, sebagian teman-temannya itu lagi bahas atau sedang ngobrol gitu, ngobrol tentang khutoh, khutot, nah, khutoh atau apa rencana-rencana dia di atau rencana-rencana mereka
di waktu liburan lah. Ali, mada sataf'alu fi utlati nihayatil usbu'? Gitu. Ali bilang, Ali tanya ke Sami, apa yang akan kamu lakuin nih di liburan liburan weekend nihayatul usbu ya, weekend lah bahasanya kita. Sami, saadhabu ma usrati ilal bahar. Saya akan pergi gitu bersama keluargaku ke bahar. Apa coba teman-teman, ada yang tahu arti bahar? Bahrun, Laut, ya, laut gitu ya. Kalau pantai kira-kira apa? Syati'il Bahri, Ila syati'il bahar gitu. Saya mau pergi ke laut gitu, ke laut sama keluargaku. Nah, kalau kamu Ali, kamu mau kemana gitu? Hal satadhabu ma'ahum? Wa anta, hal satadhabu ma'ahum? Hal satadhabu ma'ahum atau apa kamu Ali mau pergi sama mereka? Sama mereka itu siapa maksudnya? Sama usroh ya, gitu. iya ya. Jadi kayak mungkin Sami itu kayak mau nanya kamu mau pergi nggak sama keluargaku gitu kan. Terus Ali, naam sa'adhabu ma'ahum aidan. Ya aku mau ikut nih gitu. Nuhibbu an naqdiya waqta jami'an. Kita suka untuk me, apa namanya? Untuk menghabiskan kodo yakdi itu menghabiskan waktu bersama-sama. Wa mada'an asdiqaikum gitu. Terus gimana teman-teman kamu? Halum sayadhabuna ma'ana? Apa mereka juga mau pergi sama kita gitu kan? Kamu mau ngajak mereka pergi enggak gitu? Terus Ali, lah, saya keduna al-utlah fil jabal. Nah, enggak, mereka itu mau liburan di jabal. Apa makna jabal? Ada yang tahu arti jabal? Gunung Saga, Ya, gunung. Mereka lebih suka hiking nih gitu. Kayak ada yang suka lebih suka hiking gitu kan. Banyak tuh teman-teman yang suka hiking juga mungkin gitu. Suka hiking di gunung. Hum yufaddiluna 'alal bahr. Hum yufaddilunahu 'alal bahr. Mereka itu lebih me yufaddil, mengutamakan eh, ini apa? Al-utlah fil jabal. Mereka mengutamakan liburan ke gunung daripada ke pantai gitu. Mereka anak gunung bukan anak pantai. Jadi ini antara kedua kubu ya, kubu antara anak gunung dan juga anak pantai. Sami, Pak Antum nanya banat, kemudian Sami juga tanya ke teman-teman perempuannya nih. Kalian nih perempuan, para ciwi-ciwi gitu ya, para cewek, mada setafa'alna gitu. Kalian mau ngapain gitu. Terus mereka bilang sanadhabu ila suq. Mereka lebih milih buat yang lain lagi. Jadi mereka lebih milih buat pergi ke pasar, ya cewek-cewek lah ya pada umumnya. Sanashtari lakum ba'dal hadaya gitu. Mereka mau membeli apa hadiah-hadiah gitu, memberi hadiah untuk mereka. Hal turiduna syai'an, terus mereka tanya, kalian mau apa? Kalian mau request apa nih gitu. Terus Ali dan Sami, syukran lakunna. Makasih, makasih. Nuridu malah bisa sibahah. Mereka pengen ini, apa namanya, pakaian renang gitu. Pakaian renang, sibahah. Berarti yang minta itu nanti itu mereka ya. Ali sama Sami yang mau ke bahar. Nah, mereka minta dibeliin ini pakaian renang. Terus al-banat hasanan sanaf'alu dzalik. Fa anta ya akhi hal anta ma'ana am ma'ahum. Kemudian cewek-cewek ini dia nanya ke saudara saudaranya gitu, saudara laki-lakinya. Terus kamu mau ikut siapa gitu? Kamu mau ikut kami yang mau ke pasar atau ikut mereka yang mau ke pantai atau ikut mereka yang mau ke Jabal gitu atau ke gunung. Terus dia jawab, "Ana ma'akum tab'an." Aku udah pasti sama kalian aja gitu.
Aku mau ikut kalian aja. Berarti mau ke pasar gitu. Buat aku nama aku daiman. Saya suka selalu bareng-bareng sama kalian aja. Oke. Nah, dari teks ini teman-teman kira-kira coba eh, identifikasi mana yang fiil, dilihat dari cara mengetahuinya, baik dari ciri-cirinya ataupun dari makna atau artinya. Coba identifikasi mana yang fiil di teks ini. Tafal, Eh, Kariri ya, tafalu, ta'ashabu, taf'alu sa'adhabu summa kemudian naqdiyah, yes, naqdi, na'am. kemudian Terus saya kaduna, teman-teman yang lain nashtaru, mungkin nashtari, Ashtari, Ahsan, turiduna, Turiduna, nuridu, sama ya sama, Nuridu, akuna, akuna, nah aku. oleh saja. Holas, ya Allah. Ya udah langsung selesai aja nama. Terus ada Siti Aisyahnya. Oke, kita bahas dari yang pertama tadi. Oh, dari ininya nih Kak, intronya. Di hadzal hiwar yatahaddas. Yatahaddas itu fiil bukan ya, teman-teman? Il, Fiil. Coba kira-kira kenapa dia fiil? Kalau kita lihat dari cara tahunya itu tadi gimana? aktivitas misalnya. Ya, aktivitas atau pekerjaan ya. Jadi dilihat dari makna atau artinya. Tahaddas Ali kembang asal Mada sataf'al gitu. Kamu mau ngerjain apa? Nah, ini juga sama. Selain dia menunjukkan sebuah pekerjaan, dia juga kemasukan apa nih kira-kira? Hmm, hmm, Yang ini, dia fiil coba kenapa? awali harus saja. Sin, Ya, kemasukan sin atau didahului oleh diawali sin. sin. Terus yang lain saat habu. Nah ini saat habu. Coba kenapa? Kenapa dia Diawali bisa dilihat itu oh, itu isim nih gitu. Ah itu isim itu fiil nih. fiil Kenapa? Karena ada huruf karena sin. diawali karena dia diawali Diawali huruf sin. oleh Nah, di awal huruf sin. Terus apa lagi? Ada lagi, ada lagi. dilihat dari maknanya, Kenapa? dilihat dari maknanya. Ya, dilihat dari maknanya atau artinya gitu. Itu kan sebuah aktivitas atau pekerjaannya, teman-teman. Ya. Terus lagi nih, anta hal satadhabu sama ya. Sin juga. Ini rata-rata juga sin. Sa'adhabu ma'ahum aidan. Nuhibbu. Nah, nuhibbu ini isim atau fiil? Fiil. Fiil Fa'il. Ya, dilihat dari mana ya coba? dilihat dari Dari arti. Artinya itu menyukai, menyukai atau mencintai gitu ya. peristiwa. Yuhibbu. Ahabba yuhibbu gitu. Terus anak dia, nah ini anak dia juga. Naqdi waktu jami'an. Naqdi itu juga il. Karena dia artinya juga suatu pekerjaan ya, menghabiskan. Nah, atau spend time gitu. Menghabiskan waktu bersama-sama.
Famada an asdiqaikum hal sayadhabuna ma'ahum. Ini juga sama, masukkan sin ya. Yadhabuna ma'ana la hum sayaquduna al-utlah fil jabal hum yufaddilunahu. Nah ini yufaddil. Yufaddil itu hal huwa ismun au fi'lun. 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 Limada? Hmm. Yufaddil. Yufaddil itu dia artinya apa? Fadl. Mengutamakan. Ya, mengutamakan gitu ya. Dia prefer gitu kan. Prefer atau lebih milih atau mengutamakan eh, apa hiking daripada mantai gitu. Terus wa antunna ya banat mada sataf'alna. Nah ini mada sataf'alna. Mada sataf'alna. Coba dia fiil itu dilihat dari mananya? Dilihat dari didahului huruf sin. Sin, Dari arti, dari arti ada lagi. dari bertemu nun jamak niswah. Hmm? Bertemu nun jamak niswah. Iya, Ustaz. Sataf'alna. Iya, Hasan. Oke, oke. Terus apa lagi ya? Satadhabu ila suq. Sanadhab ila suq wa sanashtari lakum ba'dal hadaya. Nashtari Nashtari fi'il diawali huruf sin. ya dihilangkan artinya juga nashtari itu dia fi'il madhi au mudhari. Nashtari. Fi'il Oh, fi'il mudhari. mudhari. Mudhari dari apa ya teman-teman? Karena diawali sin. Sin. Dia fi'il mudhari itu dari kata istaro ya. Istaro yashtari. Sanashtari lakum ba'dal hadaya. Hal turiduna. Nah ini turiduna dia fi'il juga atau isim? Iya. Fi'il. Fi'il. Ya, artinya turid, anak urid, Ingin. ingin gitu kan. Terus Ali Basami syukran lakunna nuridu malabisa sibahah. Al-banat hasanan sanaf'alu dzalika wa anta ya akhi hal anta ma'ana am ma'ahum. Ana ma'akum tab'an uhibbu an akun. Nah ini akun. Akun itu fi'il atau isim? Fi'il. 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 Dari akun itu dia mudhari atau madi, teman-teman. Mudhari. Mudhari. Mudhari ya, Dari, Ustazah. dari kata apa yang mandinya? Kana. Kana. Ya, kana yakunu. Uhibbu an akuna ma'akum daiman. Oke, lanjut. Santum. Lanjut ke at-tadrib. Anas at-tani. Ya. Yakni an rihlah ila suq. Nah, jalanan ke pasar. Tadi Kak Asia sama Kak Hawari udah baca. Untuk Kak Latifa mungkin bisa dibaca Kak. Oke, Kak. Ya, rihlatun ila suq. Fi sobah. Wasona an-nasu mubakirina fi suq. Akhir. Saya shtari al-khadarawat. Wa ukti saufa tadhabu ila mahallil malabis. Fil matjar fatahat al-ba'iatu al-baba warattabatil badai ala tawilah. Anisa fisut yaktubna qawaima asyira'i fi dafatir hinna hinna tuh hunna ini Kak. Hinna wa yahtarna afdolal as'ar.
Ba'da saat qad akmala an-nasu syira'ahum wa adu ila buyutim suada. Oke, Ahsanti. Ini bahas tentang rihlah ila suq ya. Jalan ke apa? Ke pasar. Di sobahin di pagi hari qad wasalan nas mubakirina fis suq. Nah, eh, orang-orang udah pagi buta nih, orang-orang itu udah eh, sampai di pasar gitu. Baik. Mubakirin ialah suq. Mubakirin kayak yang kemarin kita bahas itu ada artinya itu gasik ya, gasik atau cepat gitu. Akhi saya cari al-khudrawat wa ukhti sawfa tadhabu ila mahallil malabis. Akhi membeli apa khudrawat, ada yang tahu artinya khudrawat? Sayur-sayuran. Apa Sayuran, teman-teman? sayuran. Khudrawat? Sayuran. Ah, iya, sayuran. Wa ukhti sawfa tadhabu ila mahallil malabis gitu. Terus kakakku, sedang kakakku dia itu mau pergi ke Mahalil Malabis. Mahalil Malabis itu kayak apa ya? Kalau kita artiin sekarang ya kayak toko-toko baju gitu. Terus filmat jar fatahat al-bai'ah al-bab warattabat al-badoi' al-tawilah. Nah, bai'ah itu dia artinya apa? Ada yang tahu? Bai' Jual ya, Kak. jual, ya. Jual. Penjual itu membuka pintu dan merapikan badoya itu dia bisa kita artiin sebagai ini barang dagangan ya, barang dagangan di atas eh, apa meja. An-nisa fisuk yaktubna qawaim asyira fi dafatirihinna wa yakhtarna afdalal as'ar. Yang perempuan mereka itu di pasar menulis, nah, sebelum kita pesen gitu ya, pesen itu kita nulis ini list-list belanjaan, list belanjaan di kertas gitu, dan uh, memilih harga terbaik siar. Ba'da sa'atin qad akmalan nas syira'ahum wa 'adu ila buyutihim su'ada. Setelah beberapa jam orang-orang itu sudah menyelesaikan belanja mereka dan pulang ke rumah mereka masing-masing dengan perasaan yang gembira atau dengan gembira. Nah, dari teks ini teman-teman apa? Teman-teman bisa identifikasi nih mana yang kira-kira isim dan isim, mana yang kira-kira fiil dan kenapa dia itu bisa kita sebut sebagai fiil. Coba mulai diidentifikasi mana yang fiil. Mana yang fiil nih teman-teman? Wasola. 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 Kenapa? Coba kira-kira kenapa wasola itu fiil? Karena diawali qad. Iya, karena kemasukan qad. Selain itu? Saya sekali. Kemudian tadhabu. Sama? Fatahat. Ya, tadhab. Waratib. Tadhab terus? Yaktubna. Yakhtarna. Karena Akmal. madu. Adu. Akmal. Yang pertama kita bahas itu dari qad ya. Qad wasola. Wasola itu dia dikategorikan sebagai fiil. Kenapa? Karena didahului oleh ini. Terus yashtari
yastari dia juga fiil karena ada sinnya. Terus juga tadhab, saufa tadhab. Nah, udah pasti nih karena dia ada saufanya. Terus fatahat al-bai'ah. Nah, ini dia dilihat dari ciri-cirinya lagi, bukan dilihat dari apa? Dilihat dari artinya. Bisa dilihat dari artinya, bisa dilihat juga dari ciri-cirinya yaitu kemasukan tak taknis sakinah. Kemudian ada warut tabat Warat tabat ya tadi. Farat tabat al-bado ya. Nah, farat tabat al-bado ya. Ini juga dia fiil ya. Kenapa? Karena di sini ada tak taknis. Ini sebenarnya tak taknis. Sebentar. Ini yang tak ini ya. Dia itu tak taknis. Dia tak taknis nih sebenarnya. Tapi karena dia digabung atau membacanya, cara membacanya itu digabung dengan setelahnya, maka dia diharapkan kasroh gitu. Farota batil bado ya. Nah, dia kemasukan tak taknis, maka sudah dipastikan dia juga fiil. Terus an-nisa fisuk yaktubna qawaim asyra. Nah, ini yaktubna dia juga fiil. Kenapa? Dilihat juga dari ciri-cirinya nih. Dia kemasukan nun apa teman-teman namanya? Nun niswa. Nun jamak Niswa. niswah. Terus ada fida fatrihinna wa yakhtarna. Nah, ini sama wa yakhtarna juga dia kemasukan nun jamak niswah. Terus ba'da sa'atin qad akmala. Ya, ba'da sa'atin qad akmala. Akmala ini dia apa? As dia fi'il madhi atau mudhari. Ada yang tahu teman-teman? Fi'il mudhari. Akmala madhi atau mudhari. Ayo, Mudhari Ustaz. mudhari. Ada jawaban lain? Mungkin ada Itu yang... fi'il madi, Kak. Kenapa? Tadi artinya Fi'il madi. Madi, ya. Yang benar itu madi ya teman-teman. Dia itu akmala, mudoranya itu yukmil. Akmala yukmil. Dia ikut wazan af'ala yuf'ilu. Akmala. Nah, ini dia juga fi'il. Kenapa? Ada qadnya, kemasukan qad. Tadi sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kalau qad berarti masuk ke fi'il mudore, dia itu mudore ke fi'il madi, dia itu artinya apa? Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh. benar ya. Karena dia masuk ke fi'il mudhari, ke fi'il madhi, maaf. Maka dia artinya sungguh-sungguh atau benar. Nah, makanya ini penting juga buat teman-teman untuk bisa mengetahui nih perbedaan dia itu fi'il madhi atau dia fi'il mudhari ya gitu. Caranya gimana? Berarti caranya teman-teman harus sering-sering baca atau sering-sering menambah mufradatnya biar tahu mana yang mandinya dan juga mana yang mudorenya gitu. Karena yang akmala juga ini dia itu sering ya berasa mengecoh gitu. Karena kelihatannya dia itu kayak mudore loh gitu. Kenapa? Karena dia terdiri dari 4 huruf gitu ya. Sedangkan aslinya enggak, dia itu emang madi, hanya saja dia mengikuti wazan af'ala itu. Yang ketambahan hamzah atau ketambahan 1 huruf gitu. Syira'ahum wa'adu ila buyutihim su'ada. Adu juga fi'il gitu. Artinya dia kembali ke rumah dengan keadaan yang gembira, senang hati atau bergembira. Lanjut ke at-tadrib asalis, yakni at-tadrib al-akhir dirasapina al-yaum. Itu dari ini ihfadillah ya ihfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak
fa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis ihfadillah yahfadka. Dan itu artinya ihfadillah, ihfad, hafidhu, Menjaga. jaga ya. Jagalah Allah, maka Allah itu akan menjagamu. Gitu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Itu kalau mau minta sesuatu maka mintalah ke Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong ke Allah. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah bahwasanya suatu umat walaupun sudah ijtama'at itu berkumpul ya, atau mungkin mereka sepakat atau mereka itu sudah memberikan sebuah manfaat gitu, yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Maka mereka itu nggak mungkin ngasih sebuah manfaat itu kecuali sesuatu yang emang sudah Allah tetapkan. Nah, begitupun sebaliknya kalau misalnya orang-orang itu sudah berkesepakatan untuk mencelakakan ayaturruka bi syai'in. Nah, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan mereka juga nggak akan bisa menyelakai kamu kecuali itu sudah tertulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatis. Nah, coba kira-kira dari teman-teman nih, dari hadis ini bisa diidentifikasi mana yang fi'il. Ihfaz. Ihfad. Terus Ihfaz. ihfad, selain ihfad yang lain Tajid. tajid. Terus Sa'alta. sa'alta, summa Ista'anta. ta, Fasta'in. ain, Ista'in. Wa'lam. nam, Wa'lam. Ijtama'at. ijtama'at, Yanfa'u. Katabahu. Kataba. Ijtama'u. Yadurru. Marzabah. ya. Ini Rufi'at. Ya, rufi'at. Wajafat. oke, sebelumnya saya juga mungkin kurang menambahkannya. Sedikit penambahan. Kita tahu tadi kan dari awal kita mengetahuinya itu kan cuma fiil dari apa ya? Mungkin teman-teman kayak fiil dari artinya sama ciri-cirinya doang gitu ya. Nah, di sini sedikit penambahan. Kalau fiilnya itu tadi saya bahas fiilnya itu kan dia tidak hanya dilihat apa namanya? Fiil itu enggak hanya kita lihat menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang terjadi ataupun yang sudah terjadi atau fiil madhi atau fiil mudhari. Tapi fiil juga ada satu lagi yaitu fiil apa teman-teman? Ada yang tahu? Ada fiil madhi, mudhari, ada juga fiil Amr. amr. Ada fiil amr atau perintahnya. Nah, maka dia juga dikategorikan sebagai fiil gitu. Kalau kita menjumpai ada suatu perintah atau suatu yang harus dikerjakan gitu, artinya kerjain atau di sini jagalah gitu, maka dia juga sebuah fiil ya, dikategorikan atau disebut sebagai fiil. Nah, karena dia artinya menuntut sebuah pekerjaan atau fiil amr. Jadi kalau fiil madhi mudhari sama amr itu berarti ya emang udah dia fiil gitu, bukan isim. Yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Ini tajidhu juga ya. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Dia itu syarat sama jawab ya teman-teman. Ihfadillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, jagalah Allah tajidhu tujahaka. Itu. Maka kamu akan menjumpai
Allah itu akan tujah atau memberikan suatu arahan ya, tunjuk tujah. Nah, tajidhu tujahaka. Tajidhu dia itu dari kata wajada yajidu. Wajada yajidu tujahaka. Idza sa'alta. Nah, ini idza sa'alta dia itu dilihat dari artinya, dilihat juga dilihat dari ininya ya. Ada tak fa'ilnya, maksudnya tak fa'il. Maka dia fi'il wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, ini fi'il juga wa'lam fil amr annal ummata law ijtama'at. Nah, ini dia dikategorikan sebagai fi'il juga karena kemasukan ini. Ini apa namanya, teman-teman? Ijtama'at. Ya, tak taknis sakinah ya. Ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Yanfa'uka ini juga fi'il. Dia dari kata nafi ayan fa'u an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Nah, ini kemasukan qad ya, teman-teman. Qad. Berarti ini kataba ini dia itu fi'il. Ini ijtama'a juga dia fi'il, berkumpul, lihat dari artinya. Terus ala ayyadurruka juga sama, darra yadurru gitu. Terus lam yadurruka ala bisyai'in katabahu. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Di sini dia fi'il karena kemasukan kata atas juga. Coba teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak tak taknis ini dia kembalinya kemana? Ada yang tahu? Kalau kita kan yang tahu gimana? Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Ya, iya, domirnya. Taknisnya kembalinya ke kemana kira-kira? Ya, rufi'atnya itu dia kembali ke aklam ya, teman-teman. Nah, aklam itu dia jamak dari kolam. Kolamun aklam. Nah, setiap jamak yang ghairu akil atau jamak yang tidak berakal, dia dihukumi mufrad mu'annas. Rufi'at aklam. Gitu. Jadi di sini dia pakainya tatakni sakinah atau domir hiya gitu. Jadi karena dia jamaknya jamak ghairu akil atau yang tidak berakal, maka dia dihukumi mufrad mu'annas. Wajafat as-suhuf juga sama, dia jamak ya, jamak taksir yang tidak berakal dari mufrad apa maksudnya? bagaimana Kak? Dihukumi apa tadi? Dihukumi mufrad mu'annas. Bukan saja. As-suhuf ini juga dia jamak taksir yang ghairu akil ya, jamak ghairu akil, maka dia dihukumi juga mufrad mu'annas gitu, pakainya jafat gitu. Jafat. Suhuf. Sofah. As-sofhah. Sofhah jamaknya suhuf. Oke, sudah selesai untuk latihan-latihan hari ini. Seperti biasa, teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada saja. Ya, monggo. Tadi di bagian Anas Asani, tadi kan Anas Asani di bagian warat batil ya. Itu tadi kan Ustazah bilang kalau fiilnya itu sebenarnya warat abat itu diakhiri oleh kata taknis, tapi menjadi warat abatil karena di setelahnya itu disambung dengan huruf setelahnya. Nah, kalau misalkan fatahat itu boleh jadi fatahatil, ya? Kalau fatahat, oh, ini yang fatahat ini. Iya, sebelumnya itu fatahatil ba ya. Oh, boleh. Boleh, Kak. Boleh juga. Boleh. Jadi
begini teman-teman, untuk sebuah ini ya tulisan itu tulisan seperti ini teman-teman itu boleh saja gitu pakai yang fatahat atau fatahati gitu atau rotabat atau rotabati itu boleh saja, keduanya itu boleh-boleh saja itu mungkin tapi kayak lebih enak tuh kadang lebih enak digabung ya teman-teman kayak fatahatul bai'ah atau fatahat al bai'ah kalau teman-teman mau memunculkan ada kata alnya itu berarti disukun kalau misal mau alnya dihilangin kayak fatahatil aja maka di kasroh gitu. Jadi bisa dua-duanya boleh. Apa sudah terjawab? Tapi harus til ya, harus baris bawah ya. Kenapa Kak? Harus baris bawah tetapi saya Harus? harus harus dikasrohkan Ustazah kalau mau disambung. Iya, kalau mau disambung, kalau mau dibacanya disambung itu kasroh. Boleh mungkin boleh diartikan sekali lagi yang teks Anas Asalisnya saja. Anas yang keberapa? Yang ketiga boleh diartikan sekali lagi saja. Yang Anas yang ketiga. Oke, sebentar. Ya, bagus. Untuk nas yang ketiga ini sebuah hadis ya teman-teman. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ada eh, hadis itu kan mungkin ada sedikit banyak atau banyak penafsiran atau arti-arti yang berbeda gitu. Mungkin buat teman-teman yang kayak ada menjumpai arti yang kurang tepat dari saya, mungkin bisa dikoreksi juga gitu. Karena untuk hadis sendiri saya juga sedikit takut ya, karena harus banyak mempelajari untuk tafsir-tafsirnya dan juga arti-arti yang dimaksudnya gitu. Ini saya artiin eh, sependek pengetahuan saya, mungkin dari Kak Siti Asia mau tahu yang lebih dalam arti dari hadisnya mungkin bisa di searching ya Kak. Baik saja. Ihfadillah, yahfadka, ihfadillah. Jagalah Allah, maka Allah itu akan menjagamu. Gitu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Gitu. Ihfadillah jagalah Allah, maka kamu akan menjumpai wajada itu tajidhu itu dari kata wajada. Tajidhu tujahaka. Maka kamu akan menjumpainya itu memberikan petunjuk untukmu. Ida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sesuatu itu fas'alillah. Maka atau mungkin kita juga bisa mengartikan sa'ala itu bertanya ya. Kalau kita artiin arti biasa itu bertanya gitu. Bertanya atau meminta juga bisa. Kalau kamu minta sesuatu maka mintalah ke Allah gitu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong juga minta tolonglah ke Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya umat itu law ijtama'at walaupun sudah berkumpul itu ala an yanfa'uka bi syai'in memberikan manfaat sesuatu ke kamu gitu lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Maka mereka itu nggak akan bisa ngasih manfaat atau nggak akan bisa ngasih sebuah kebaikan kecuali itu sudah dituliskan oleh Allah atau sudah ditetapkan oleh Allah. Wa in ijtama'u ala ayyatuhu bisyai'in dan begitu pun sebaliknya kalau mereka itu sudah sepakat untuk mencelakakan kalian atau membahayakan kalian lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan juga bisa apa ya? Membahayakan kalian kecuali Allah itu sudah menetapkan juga. Rufi'atil aklam wajifatis. Ini untuk arti yang rufi'at aklam ini saya ya sedikit
kurang apa ya, kurang pengetahuan atau takut untuk menafsirkan yang Rafiat Aklam ya. Karena harus banyak membaca, harus banyak bacaan yang dibaca gitu. Harus banyak penafsir, karena banyak penafsiran untuk yang Rafiat Aklam ini wajibat as-subuh. Rafiat itu kalau kita artiin itu rofa'a itu kayak rofa'a yarfa itu kan diangkat ya. Rafiat al-Aklam. Mm-mm. Pena-pena itu sudah diangkat atau sudah dinaikkan dan juga wajibat as-suhuf dan sofah-sofah itu atau lembar-lembar itu sudah kering. Kalau kita bisa artiin secara sederhana, artinya apa? Artinya semua hal-hal ataupun eh, kejadian yang terjadi ke kita itu emang sudah tertuliskan gitu. Tulisannya itu sudah Garis. dipatenkan dan sudah kering gitu kan. Itu arti sederhananya. Mungkin itu yang bisa saya artiin Kak. Mungkin ada sedikit banyak penafsiran atau arti-arti yang mungkin Kakak kurang pahami bisa di searching karena eh, pengetahuan saya juga masih sangat sedikit untuk hal-hal hadis gitu Kak. Syukran Ustazah. Afwan, ada pertanyaan lain? Kalau Ustazah udah jam udah lewat. Kenapa? Kalau Ustazah. Kelas. Yang lainnya? Belum ada Ustazah. Kaif? Kaifah? Yakfi? Belum ada Ustazah. Belum ada. Oke. Dari sini kira-kira teman-teman sudah bisa memahami dengan baik ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Wa idza hunaka as-su'al, yakni fas'alillah. Fas'alillah. Kalau ada soal, bisa tanya juga di grup Oh, aduh. Japri ya teman-teman. Boleh banget kita kenalan lebih dekat ya. Mau tanya apa gitu atau mau diskusi, boleh banget gitu. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga yang belum bisa saya jawab, nanti bisa saya apa Alhamdulillah. agung dahulu untuk bisa kemudian saya jawab di pertemuan selanjutnya. Oke, Kak Yakfi, lah soal, maaf soal. Yakfi Ustazah. Oke, oke. Kayak teman-teman, tidak ada soal. Syukran kasihan ala husni ihsanikum. Semoga kita semua bisa diberikan kemudahan dalam memahami materi yang kita pelajari hari ini, sebelumnya, dan juga seterusnya. Semoga kita juga diberi keistiqomahan terus ya untuk belajar, untuk terus belajar. Dan eh, terima kasih buat teman-teman juga yang sudah join. Semoga pertemuan selanjutnya juga kita bisa bertemu kembali. Ya. Syukran katsiran ala husni ihsanikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Syukran Ustazah. Terima kasih. Sama-sama, ilal liqa. Ma'assalam.